Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Tanjung Pegantenan, Kabupaten Makassar. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 DLPTK Wahid Hasim Semarang. Dengan demikian, pada hari ini akan melaksanakan praktek mengajar dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar hari ini? Siap belajar hari ini? Siap, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Kalau semangat untuk belajar, maka saya absen dulu ya. Oke. Apakah dari teman-teman kalian itu ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Jika demikian, maka kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak yang siap mengikuti pembelajaran hari ini. Siap ditanyakan? Siap menjawab? Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah seputar tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa sejarah tentang kisah Isra Mi'raj itu penting dalam sejarah Islam? Ya,
silakan menjawab. Tidak. Karena peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Bagus sekali jawabannya, alhamdulillah. Ya, pada hari ini anak-anak sudah mempunyai pandangan terkait dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adalah tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami tentang kisah Isra Mi'raj. Memahami tentang kisah Isra Mi'raj. Dari mana anak-anak bisa paham tentang kisah Isra Mi'raj? Yaitu harus mendengarkan, mencermati apa yang nanti saya sampaikan dan apa yang saya nanti tampilkan melalui video. Siap? Yang kedua, setelah anak-anak paham terkait dengan sejarah Isra Mi'raj, maka nanti menceritakan kembali tentang kisah Isra Mi'raj. Jadi perhatikan sungguh-sungguh biar nanti dapat menceritakan kembali terkait dengan hal ini. Oke, selanjutnya mari kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu bagian A, pengertian Isra dan Mi'raj. Yang pertama atau A, pengertian Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu mukjizat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tentang Isra Mi'raj? Paham tentang pengertian Isra Mi'raj? Ya, oke, kita lanjutkan ke bagian B. B, kronologi peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan buraq. Menggunakan apa? Menggunakan buraq, seekor hewan yang dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Perjalanan ini dilakukan dalam satu malam yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ Nabi Muhammad mengendarai buraq. Mengendarai apa? Buraq. Mengendarai buraq yang itu sangat luar biasa kecepatannya, karena itu bisa dijangkau hanya satu malam. Hal itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu sudah belajar mulai tadi itu tentang kisahnya, kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan kronologinya, maka saya akan berikan tugas kepada anak-anak untuk didiskusikan. Namun sebelumnya silahkan membentuk kelompok dulu, karena nanti anak-anak bisa menyimak dan memperhatikan video yang akan saya putar. Silahkan buat kelompok dulu.
Kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan untuknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan beliau pun mendoakannya. Mereka pun berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 surga. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat pun dikurangi 5 sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun turun lagi dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah disampaikan telah dikurangi 5 sholat, Nabi Musa alaihi salam menyarankan untuk meminta keringanan kembali karena umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi pun meminta keringanan kembali dan Allah pun memberikan keringanannya. Beberapa kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan hingga menjadi sholat 5 kali saja dalam sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Itulah kisah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari saya dan menyimak video tadi pada hari ini, maka akan berdiskusi dengan teman-teman kalian dan jawab apa yang sudah menjadi pertanyaan di sini. Nanti hasilnya disampaikan kembali oleh perwakilan kelompok. Siap? Siap, oke. Silahkan dirembuk, didiskusikan
dengan teman-temannya dan hasilnya nanti dibaca di depan. Silahkan kerjakan. Nanti perwakilan untuk menyampaikan di depan. Karena diskusinya sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mewakili menceritakan kembali hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Kelompok 3. Silakan dibaca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alvin Hidayatullah, mewakili kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dengan teman-teman. 1. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 2. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan dan pengorbanannya dalam menyampaikan risalah Islam. 3. Peristiwa Isra Mi'raj juga menetapkan kewajiban salat 5 waktu bagi umat Islam sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Peristiwa Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, alhamdulillah diskusi pada kali ini sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Silahkan. Silakan. Dari yang kita dengarkan tadi bahwasanya Isra Mi'raj merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan itu juga merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh nabi yang lain. Oleh sebab itu kita selaku umat Islam harus mempercayai kisah terjadinya Isra Mi'raj dan kita harus melaksanakan sholat 5 waktu karena itulah kejadian yang terjadi pada kisah Isra Mi'raj, yaitu penerimaan sholat 5 waktu. Ya, sekarang anak-anak mengerjakan tugas masing-masing. Silakan kerjakan tugas ini oleh anak-anak. Ya, sudah selesai tugasnya? Ya, silakan saya ambil kembali ya tugasnya. Oke, saya ambil kembali tugasnya. Saya akan melihat hasil dari yang telah dikerjakan oleh anak-anak.
Alhamdulillah, jawaban kalian itu sangat baik semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, mungkin ini pelajaran kita pada hari ini, ya. Kita sudah mempelajari tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap meneladani kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan dapat menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya anak-anak laksanakan atau kerjakan di rumahnya masing-masing membuat replika atau gambar tentang sejarah Isra Mi'raj yang itu nanti dikasih warna dan itu nanti bagaimana gambar itu menarik, lalu kumpulkan minggu depan. Siap semuanya? Siap. Yang mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paham semua? Paham. Ya, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berani. Jangan lupa belajar di rumahnya ya.